taruh di alam bawah sadar semuanya. Skop. Sesuatu yang berbunyi skop, maka itu persiapan. Yaitu stetoskop dan laryngoskop. Ingat itu ya. Jadi S pertama adalah skop. Ini semuanya nanti yang nah, sekarang disiapkan nih stetoskopnya mana? Kalau ini untuk orang dewasa. Ya. Jadi kalau nanti orang dewasa jangan disiapkan stetoskop bayi. Paham ya? Ya, Pak. Nah, terus yang kedua, ini ada untuk membuka dan menutup. Ini biasanya dikerjain sama si A-nya nanti. Dek, setelah diintubasi cek masuk enggak itu TT-nya, nah gitu kan? Cek kanan, berhembus kanan, dengar. Lagi mas, coba, dengar. Oh enggak dengar ya? Oh, taunya Taunya kita. Ya kan? Itu biasanya dikerjain tuh si A-nya. Makanya kalau nyiapkan yang bener ini ya. Nah, ini terbuka, ini tertutup. Artinya yang bolong ke arah sana. Ya sini ditotok-totok gini juga akan terdengar. Ya, ya paham? Paham ya. Dan nanti pada waktu praktek usahakan untuk bawa stetoskop sendiri-sendiri. Iya, Pak. Yang kedua, laryngoskop mana? Apa namanya? Laryngoskop. Bukan. Handle. Namanya apa? Blip. Blip ya. Di dalam ini ada apa? Baterai. Lampu kan ini. Di dalam ini baterai. Jadi harus dicek, ya, dibuka. Wah, dok, nggak nyala dok. Cari yang lain. Ganti lagi sini. Oh, nggak nyala semua. Karena isi ini kok. Atau baterainya habis kok. Ya kan? Ya. Harus dicek, gitu ya. Jadi harus cek ada baterai, ada handle, ada Blip. blip ini nanti. Blip. Ada lampunya, lampu yang tertanam dan lampu yang tidak. Jadi pada saat adik nanti praktek bisa jadi di sini yang tertanam, jadi bisa lepas, dipasang. Jadi pada waktu tidak nyala bisa jadi akibatnya dari lepasnya balon tersebut, lampu tersebut, atau kotor, atau rusak. Makanya dicek, disinkronkan dengan ini, ya, paham ya? Lalu bagaimana cara ngeceknya? Jadi ini dimasukkan, ya. Kalau sudah masuk begini, baru ditarik. Nah, ya. Pada saat membuka, usahakan pelan-pelan. Yang penting nyala. Jangan sampai berbunyi cekrek. Nyala nggak? Nyala. Sama-sama nyalanya. Tapi yang cekrek tadi 1 tahun langsung ganti. Rusak. Padahal harganya satunya itu setara dengan Honda Beat. Ya, itu Mahal. mahal. Yang Rister itu mahal. Satu paket gini harganya bisa 25 juta. Berarti lebih dari Beat ya? Ya lebih, Pak. Beat itulah saya bawa gitu ya kan? Iya. Nah, seperti itu. Kurang tahu. Jadi harus hati-hati. Oke ya, paham? Paham. Ada orang dewasa operasi yang disiapkan ya sesuai dengan date-nya. Jangan orang dewasa yang disiapkan yang kecil kayak gini. Oh iya. Pada waktu kita mau intubasi hanya sampai lidah, ya dong? Terakhir nggak kelihatan sama sekali. Maka kalau anak-anak disesuaikan dengan ukurannya. Kalau dewasa diukuran sesuai dengan orang dewasa. Kalau bayi disesuaikan juga. Biasanya bayi menggunakan yang lurus kayak gitu. Ya, biasanya bayi gitu. Paham ya? Jadi dicek baterainya, lampunya, terus manfaat fungsi nyala atau tidak dan sebagainya. Sudah sampai sini? Paham? Oke. Jadi persiapan sudah ya. Kemudian apa? T. Tub. Tub itu apa? T ya. Endotracheal tube. Oke. Mana? Bawah sini. Ya, bawah sini.
satu ukurannya sesuai dengan pasien, setengah di atasnya, setengah di bawahnya ya. Untuk ukuran Bapak tidak akan bahas di sini. Karena akan pembahasan ET kan ada sendiri. Ukurannya tidak akan Bapak. Nanti cari evaluasinya, nanti salah satunya adalah ukuran. Kasus umurnya berapa ya, atau operasinya apa, nanti akan menentukan ukurannya berapa, ET apa yang dipakai. Oke. Jadi ada kin-kin dan non kin-kin. Ya, kin-kin itu ada garisnya ini sehingga bentuknya sesuai anatominya, melengkung. Ya. Kalau yang non kin-kin, ya melengkung kemana aja bisa. Oh. Ya, tidak sesuai dengan anatominya. Keunggulannya adalah perhatikan pada waktu yang kin-kin, apa yang terjadi kalau ketekuk? Oh? Udara tidak bisa Masuk. seperti ada hambatan ya. Iya. Sekarang yang non kin, kita tekuk nih, Ya, masuk. Masuk. jadi nggak ada hambatan sama sekali. Paham yang sini? Ya. Oke. Untuk sifatnya ada high pressure, high volume. Balonnya bisa mengembang, volumenya besar, tekanannya kuat. Biasanya adalah warnanya terbuat dari warna merah, terbuat dari karet. Ya, kayak gini ya karetnya ya. Jadi nanti sama seperti ada gini. Ya, pelembungannya sama. Tapi pada saat menggunakan balon yang di merah ini high volume, jadi kalau dipelembungke balonnya ngembang besar pun bisa, ya. Tapi tekanannya juga kuat, high pressure. Sedangkan ini low volume, low pressure, sehingga lebih aman. Kalau high volume, high pressure, bahayanya kalau ini menekan mukosa, maka mukosa tersebut akan terganggu vaskularisasinya. Kalau terganggu vaskularisasinya, operasi 1,5 jam menggunakan tekanan kuat, saya jamin pasien bangun tidak bisa ngomong. Ya. Karena apa? Karena makanan ke pita suara udah gak ada, ya kan? Jaringannya ditekan yang luar biasa sehingga di situ tidak ada vaskularisasi yang jalan dengan normal. Darah lewat situ nggak bisa, oksigen juga nggak bisa, makanan mineral nggak bisa. Dari mana dia dapat? Rusak, ya, rusak. Maka untuk mengukur ini harusnya punya alat sendiri. Kasih tahu. Ya, silakan cari rumusnya. Karena nanti pada saat evaluasi akan muncul itu. Pasien umur sekian, operasi ini, ya kan? Dilakukan ya intubasi, bla 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 bla. Silakan untuk disiapkan alatnya. Ya kan tadi apa alat nih? Stetoskop. Stetoskop yang kecil, sedang, besar. Nah, ya kan? ET-nya apa? Non kin-kin atau kin-kin? Ukurannya berapa? Kan ikuti data dari kasus tadi, ya kan? Lalu ada ET yang tidak ada cuff-nya, ya? Gimana ya? Nah ini, ya, balonnya nggak ada. Biasanya digunakan pada pasien bayi atau anak, ya. Kalau orang-orang yang dewasa sudah menggunakan cuff, anak pun sekarang sudah menggunakan cuff. Kalau bayi biasanya tidak menggunakan cuff. Nah, untuk bayi itu ukurannya sesuai. Jangan sampai bayi baru lahir kita menyiapkan nomornya nomor 4, enggak cukup, besaran. Ya kalau bayi lahir berat badan sekitar 2,5 kilo ya ukurannya yang 2,5, contoh gitu ya. 3 aja mungkin antara cukup dan tidak. Nah,
Yang tidak ada kafnya ini manfaatnya tidak ada trauma. Karena anak-anak itu bayi itu sangat sensitif dengan trauma. Padahal anak-anak itu membutuhkan oksigen maksimal. Dan anatomi dari trachea itu seperti corong. Kalau bayi dan anak itu, depannya itu lebar, menuju ke karina itu nyempit. Jadi kalau ini trachea menuju ke sini, karina 1 sentian, tengah sampai 1 senti, berhenti sekarang bunuh diri. Nah, pada waktu menuju ke karina ini menyempit, sehingga untuk anak-anak waktu awal masuk, habis itu terus tertahan, asalkan sesuai dengan ukurannya. Kalau ukuran lebih kecil dia masuk bablasan, nyenggol karina spasme, bronko spasme, nggak bisa bernapas. Maka harus sesuai dengan ukuran. Makanya dibatasi dengan warna. Jadi warna hitam yang terakhir ini adalah letaknya di pita suara. Ya, tapi itu ya. Kemudian ada ET yang lain, namanya ET cool. Jadi ujungnya itu sesuai dengan ukurannya. Kemudian sekitar batasan warna ini dia akan menggelembung besar, sejempol ini. Ini kecil, itu menggelembung besar. Ini harapannya pada waktu masuk ke trachea, lalu dia akan menghambat masuk terlalu dalam. Ya, kalau bang segini ada bedolannya sejempol gini masuk susah, ini masuk, tapi mandek. Iya, Ya kan? ada ganjelannya. Sehingga tidak bisa masuk langsung ke dalam trachea, ke bronkus. Gitu. Itu namanya etekul. Mahal dan sekarang jarang ada. Jadi kita harus memilih mana yang sesuai dengan pasien tersebut. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, bocor atau tidak? Kalau bocor buang. Cara ngeceknya? Cara ngeceknya, Pak? Jadi pelembungke. Oh. Di pelembungke. Tip ya? Contoh nih, kira-kira bocor enggak? Iya. Coba. Cek. Bocor enggak? Enggak. Bocor. Aman, ya toh? Enggak, cek. Jadi cek itu. Ini contoh lagi. Kira-kira bocor enggak nih? Kira-kira bocor enggak? Insya Allah. Oh, apa dasarnya nggak pas itu. Dicek langsung. Bocor enggak? Enggak. Bocor. Oh. Buang. Oh, nggak layak digunakan dipakai ya. Langsung buang. Bagaimana kalau yang baru? Buka ujungnya saja, lalu ditarik, lalu dipelembungke. Jangan sampai dipegang. Mahal-mahal pasien bayar. Mosok ditarik langsung gini, dicekal-cekal gini, langsung dipelembungke, ya kasihan. On tangan kita kemasuk ke pasien, on lagi, ya. Cek, ya. Apa? Ada spek lagi nggak? Trachea. Trachea. Ini etik, ya, sesuai dengan ukurannya. Kemudian dimasukkan. Bocor nggak nih? Bocor nggak? Bocor. Kenapa bocor? Hah? Hah? Balonnya tidak dikembangkan. Bocor lah? Iya. Oke, bocor. Karena apa? Akan melewati sela-sela ini. Kita coba kembangkan. Nah, kembangkan, kita kasih. Nah, bocor nggak? Enggak. Udah. Ya, pas, ya kan? Nggak bocor. Kita pelan-pelan sekali pada waktu masuk. Setelah nggak bocor ya sudah saja. Ini pertanyaannya. Tambahkan di sini. Bocor nggak? Bocor nggak nih? Enggak. Nggak bocor. Efeknya apa?
terlalu ini. Hmm? Efeknya apa? Sempit, sempit. Kok sempit gimana? Nggak ada hubungannya, lubang tetap. Apa sih? Apa iritasi terus lagi? Darahnya menyumbat apa? Tadi kan sudah Bapak sampaikan. Kalau tekanannya kuat, maka bisa masuk, oksigen tidak bisa masuk, makanan tidak bisa masuk. Vaskularisasi Kayak terhambat. contoh tadi. Ya kan? Maka tekanan yang normal berapa? 20. 20, bukan cc. Paham? Kalau tidak ada, ya sesuai dengan kebutuhan tadi yang sebab. Hanya dengan ditambah 5 aja dia dah Nggak bisa, bocor. nggak bocor. Gitu ya. Jadi jangan wah kasih ini aja. Langsung gini. Kasihan loh. Nah operasi di bawah 1 jam sih masih aman-aman saja. Kalau udah 1,5 jam, coba nih jari ini karet. Oh iya, 1,5 jam. Iya. Putih. 1,5 jam aja, langsung amputasi deh. Langsung amputasi. Kenapa? Karena sudah nekrotik, rusak saya. Ya, paham ya? Jadi besok hati-hati. atau mayu. Ayo ambil salah satu. Sini, datang sini. Ayo, taruh di sini RW-nya. Ya. Ayo sama satu aja sih. Satu. Ya, monggo silakan. Ya. Siapkan ya RW-nya yang mana? RW. Tadi bilang apa? Adik-adik? RW apa aja? OPA. Orofaringial RW. Nah, harus itu. Terus apa lagi? Belum masa ada satu. Apa? Mayo, opa, gudel sama. Sama. Kenapa dikatakan gudel? Gudel itu apa? Gudel itu kalau orang Jawa bilang anak kerbau. Namanya gudel. Tapi kenapa dinamakan gudel? Karena penemunya namanya gudel. Terus nanti cara mengukurnya bagaimana? Dari arkus ini, ya, terus, ya, sampai ke mulut sini. Nah, ini tapak ini ukurannya. Pertigaan ininya, ya. Jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan nanti masuknya bahkan melukai, bahkan nggak efektif. Jadi disesuaikan. Kalau anak-anak ukurannya bagaimana? Disesuaikan. Ya, apalagi? Apalagi? Ayo. Boleh. Ambubek. Mana ambubek? Mana saya? Ayo ambubek. Ini. Ya, betul. Iya, itu Apa sini? ambek. Iya, itu ambek. Iya, yang tadi kemarin. Nama bismasan apa ya? Nama bismasan. Bismasan mana? Warna hijau. Yang biru. Ya itu. Plaster. Mana plasternya? Adik, ayo cari. Yang sini yang dekat sini, plaster. Dari sini. Itu apa saja? Workshop. Ayo disiapkan. Mana? Ini yang terdekat sini. Jauh aja sini. Ini workshop lagi. Ya. Anas tilet. Konektor ngurung ini baru introducer kok langsung ke konektor. Apa? Ngecil? Ngecil korset. Mana ngecil korset?
Istilah. Mana magic forceps-nya? Istilah yang ini magic force nggak tahu untuk. Ini ya, namanya magic forceps ya. Oh, nanti. Nyubit hidungmu ini. Ya. Ini gunanya untuk apa? Kapas. Hah? Manipulasi guna bakterial nasal. Ya, jadi pada saat kita pasang ET lewat nasal, ya. Kalau lewat nasal menggunakan yang non kinking, bukan yang kinking. Oh, nanti. Jadi pada waktu ini masuk lewat nasal, adik, ya masuk lewat nasal, saya mentok ya, contohnya mentok ini. Kemudian kita menggunakan laryngoscope. Setelah menggunakan laryngoscope nanti kan kelihatan ini kan. Pucuknya ini biasanya satu menuju ke kerongkongan atau dia nempel di dinding-dinding di daerah rongga mulut bagian dekat laring ya, daerah situ. Nah, pada waktu kita mau intubasi kan kita harus memasukkan ET tersebut ke dalam trakea. Kalau lewat nasal kan dia akan ikuti anatominya kan? Ya kan? Nah, pada saat sudah kelihatan, kemudian ini namanya magic forceps diarahkan untuk menjepit ET ini lalu dimasukkan ke dalam trakea. Dan jepitnya di mana? Di sini, atau di sini. Di pangkal nggak? Jepitnya di mana? Pangkal. Di sini, kan? Di sini, atau di sini. Yang terakhir nggak sih, Pak? Iya, situ. Satu tengah, satu ujung sini. Ya. Yang benar di sini. Ya. Ada batasnya. Iya. Kalau di sini kita susah, kita masukkan susah. Ya. Iya. Kalau di sini ditakutkan nanti bocor. Bocor. Ya, karena ada manipulasi di balon toh, bisa bocor. Loh, tapi kalau di sini, padahal kita mau masukkan bus mentok, gimana caranya? Kan saya mentok nih. Iya. Gimana caranya? Caranya ini tarik dulu sedikit aja. Ya. Di rongga mulut itu dia elastis. Tidak ada tulangnya. Sehingga pada waktu ditarik sedikit, maka daging akan mengarah ke atas. Nah, pada waktu sudah, nah kita baru dimasukkan lagi di mana letak trakea itu. Dengan posisi jangan diekstensikan. Kalau diekstensikan maka ET-nya lubangnya di sini. Pada waktu lubang di atas begini, nanti kita harus paksakan gini dah. Paksakan pada waktu masuk di jendol. Ya kan? Sehingga tidak perlu ekstensi banget. Sehingga pada waktu tidak ekstensi, maka posisi ada di sini. Nah, tinggal masukkan bisa masuk. Paham ya? Nah, situ. Terus yang perlu diperhatikan, penata anestesi atau yang mendampingi membantu. Kalau sudah masuk, sini dorong. Jadi nggak perlu begini segala macam. Dengan diarahkan. Tapi kalau sendirian, baru. Paham ya? Bugi itu kalau pada saat kita intubasi malampati 4 sehingga tidak bisa kelihatan trakeanya sama sekali, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Efeknya apa? Kita menggunakan ET lalu menggunakan mandrin supaya apa? Supaya pada waktu dimasukkan bisa disesuaikan dengan anatominya, bentuk ini segala macam bisa. Ya, kok ternyata ini tidak bisa juga, maka ada alat satu lagi yang namanya bugi. Ya, bugi ini panjang, sekitar setengah meter ya, bugi. Terbuat dari plastik yang agak kaku, tapi lentur ya. Tidak dari besi ataupun tidak, tapi dari plastik yang lentur. Nah, ujungnya olah kayak gini ya, gini model, tapi sedikit lah segini, nggak panjang kayak gini ya, segini aja, sekitar 1 sampai 2 cm ya, tentunya ujungnya. Nah, pada waktu diintubasi pakai laryngoscope, yang kelihatan kan hanya kerongkongan saja, sedangkan trakeanya tidak kelihatan, ya kan? Menggunakan mandrin aja tidak bisa.
akhirnya menggunakan bugi. Buginya nanti yang ini tadi nekuk tadi diarahkan ke daerah yang tadi tidak kelihatan, yang diprediksi itu ada trakea. Ya, setelah ini masuk, yakin masuk, kemudian dari luar dimasukkan lagi. Ya, masukkan itu, seret, sudah masuk toh? Ditarik. Sudah masuk deh. Paham ya di sini? Bugi, dicari deh. Biarnya. Itu sambungan ini ya, konektor. Sambungan konektor. Suction. Jadi kalau ada yang itu baju kayak gini jelas dia akan bisa. Ya. Yang terakhir S apa? Suction. Apa aja yang disiapkan? Mesin. Mesin. Di mesin suction apa yang diperhatikan? Apa? Mesin suctionnya hidup. Terus apa lagi? Bisa nyedot, atur tekanannya. Karena kadang-kadang kita nyaksinya menggunakan ET-nya dimasukkan ke dalam ET kadang-kadang. Kalau di luar ET sih nggak masalah, nggak banyak pengaruh. Tapi pada waktu dimasukkan ke dalam ET maka akan mempengaruhi. Kalau tekanannya itu sampai 100, padahal yang disaksen dalam ET-nya itu adalah anak-anak, itu paru-paru ini kempes, kesedot, kan tekanannya kuat, makanya disesuaikan. Ya. Kalau dewasa sekitar 80 sampai 120, kalau anak-anak sekitar 40 sampai 80, ya. Kalau bayi sekitar 20 sampai 30, contoh seperti itu kan, diatur. Gitu. Terus apa lagi? Kok sudah mau mesin tok itu? Hah? Hah? Apa? Ya apa manfaatnya mesin tok untuk suction? Nggak ada manfaatnya. Apa? Tambahannya apa? Hah? Kanul suction, contoh kanul suction mana? Ada. Kanul suction mana? Cari dong. Kita saksi luar biasa. Nah ini ya, kanul suction. Sudah cukup? Belum. Gimana? Belum cukup. Apa lagi yang disiapkan? Apa untuk apa NaCl? Untuk membersihkan kunci selang. Membersihkan selang ini. Iya. Lalu belum disaksen kan dibersihkan. Kalau dipakai Lalu kalau mau disaksen, saksennya gimana caranya? ditutup Ditutup lubang lubang ini. sebelah. Ya terus ini disambungkan kemana? ke mesin. Memangnya mesinnya sesuai dengan ini? Nah, Selang saksen. Bapak pernah melakukan penelitian. Para mahasiswa menyiapkan alat itu 90% tidak menggunakan selang saksen. Sing disiapkan mesin saksen sama kanul tok wis. Pasene muntah, ayo disaksen bingung. Oh enggak ada selangnya kok. Nah ini enggak nyambung. Ini banyak hilang disedot. Enggak bisa. Ya, harus menggunakan selang saksen. Suction. Jadi ada mesin saksen, ada selang saksen, ada kanul saksen. Terus apa lagi S-nya? Apa? Apa lagi S itu? Ya tadi tak pegang-pegang terus tadi. Ya. Terus apa lagi tambahannya? Ada kasa, ada jelly, ya toh? Lalu ada silokain, ya silokain spray, ada salep mata, ada penutup mata, banyak. Itu tambahan-tambahan. Cukup sampai sini. Ada yang tanyakan? Cukup. Cukup ya?